Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai anatomi fisiologi tentang sistem integumen atau yang kita kenal dengan kulit, rambut, dan kuku. Jadi, kenapa kita harus belajar tentang anatomi fisiologi kulit atau integumen? Karena ini adalah basic dari ilmu keperawatan. Jadi kita harus belajar tentang anatomi fisiologi. Sistem integumen adalah organ yang paling luas yang ada di seluruh bagian tubuh, bagian permukaan tubuh, di mana ia memiliki fungsi yang sangat luas, di mana fungsinya untuk melindungi organ-organ internal, di mana dia juga melindungi tubuh dari virus, paparan zat kimia, bahkan untuk memelihara sistem elektrolit keseimbangan cairan tubuh kita. Baik, berikutnya kita akan langsung mengenal tentang sistem anatomi integumen. Kalau kita lihat keadaan pasien mengalami luka bakar atau kecelakaan, kita bisa melihat apabila ada lapisan kulit yang terluka, kita bisa melihat lapisan-lapisan kulit, dan kita harus mengenali lapisan-lapisan anatomi tersebut supaya kita bisa tahu prinsip penanganan untuk pasien yang menderita luka, terutama pada luka bakar atau luka zat kimia atau karena luka dari faktor lain. Jadi ada ahli anatomi kebangsaan Skotlandia namanya Prof. R.D. Lohat. Beliau itu penulis anatomi human body. Dia ini membuat pernyataan bahwa tidak ada mantel ajaib yang lebih ajaib dibanding kulit, di mana perannya untuk sebagai kulit itu terhadap air, sensitif terhadap rasa raba, mengatur suhu, tahan dipakai, dan dapat memperbaiki diri sendiri. Insya Allah, Masya Allah, luar biasa nih. Allah ciptakan kulit kita dengan sesuatu yang sempurna dan sangat luar biasa. Tidak ada bahan-bahan lain yang bisa menyerupai kulit kita. Tidak ada mantel yang sedahsyat kulit pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh kulit ini besar pengaruhnya. Kalau kulit ini melindungi tubuh secara keseluruhan. Kulit kita ini bisa menjadi fungsi kedap air, menghangatkan tubuh, tabir surya, pelindung, pendingin, juga melindungi dari panas, sensitif, selang-selang raba, suhu. Seandainya nggak ada kulit disentuh tuh nggak ada rasa nyaman, ya sakit. Dan kalau rusak, kulit itu akan memperbaiki diri sendiri. Maka perlu bersyukur dengan karunia Allah yang luar biasa ini. Semoga dengan belajar ini menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mempelajari sistem integumen, yaitu kulit bersama turunannya seperti rambut, kuku. Semua ini disebut sistem integumen. Jadi kita sebetulnya kalau sistem integumen tidak membahas kulit saja, tapi ya kuku, ya rambut, tapi kita fokus pada kulit. Pengertian dan fungsi kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh kita. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh. Pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi.
Tebalnya kulit bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium minus, dan kulit bagian medial lengan atas. Sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Ya. Kalau kelopak mata itu tipis bisa kita sentuh. Tipis kita bisa merasakan. Kalau kita belajar tentang penyakit gagal ginjal misalnya, kulit yang tipis itu cenderung tempat berkumpulnya cairan tubuh, yang jadi cairan yang tidak bisa terbuang dari urin, nampak ada udem di permukaan seluruh tubuh. Ya, bengkak. Kalau cairan tubuh menumpuk dia udem, bengkak. Tapi bukan karena gigitan serangga atau yang lain, tetapi memang penumpukan cairan di rongga antara sel di bawah kulit. Nanti pelajarinya pada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan elektrolit. Ya, selanjutnya gagal ginjal tadi. Karena dia tipis, kulit ini mudah menampung cairan-cairan tubuh yang tidak terbuang. Kulit yang tipis tadi terdapat pada penis juga membuat lebih sensitif. Reproduksi wanita juga di labia minora juga tipis di situ. Di bagian lengan atas itu juga tipis, bagian medialnya ya. Kalau yang kaki kita udah paham, di kaki, telapak tangan, telapak kaki itu lebih tebal. Berikutnya kulit yang tebal ini kita bisa melihat pada kondisi pasien luka bakar, lapisan-lapisannya nampak. Terus kalau misalnya untuk tindakan-tindakan skin graft nanti kulit-kulit diambil tuh bagian punggung, bagian paha, pokoknya bagian-bagian yang lebih tebal, tapi umumnya sering diambil di bagian paha. Untuk skin graft karena dia lebih tebal di situ. Itulah gambaran sekilas tentang kulit. Berikutnya kita akan melanjutkan tentang bagaimana kulit secara keseluruhan. Kulit merupakan organ yang menjalankan berbagai macam fungsi, diantaranya yang paling penting yaitu kulit melalui persarafan sensorik bertindak sebagai alat indera, mengatur keseimbangan air. Kulit melindungi tubuh terhadap luka. Kulit juga mempertahankan temperatur tubuh. Tadi ya, kalau mengatur keseimbangan air ya seperti udem tadi. Kalau kulit yang tipis tadi bisa menampung cairan dari orbital, dari sekitar mata. Tentang kulit melindungi tubuh terhadap luka itu, kulit sebagai pelindung pertama dari serangan-serangan tubuh, serangan-serangan dari luar. Di samping itu menahan dingin, juga bisa sebagai fungsi sebagai ekskresi, membuang kelenjar keringat, ada istilah membuang keringat. Juga bisa untuk memproduksi vitamin D dari paparan matahari berubah menjadi vitamin D. Yang intinya kulit ini bisa melindungi struktur internal bagian dalam tubuh untuk mencegah berbagai macam jenis serangan, kuman dan sebagainya. Bahaya-bahaya sinar matahari yang merusak juga dilindungi oleh kulit. Jadi anatomi fisiologi dari sistem intergamen kulit tadi, kulit itu terstruktur beberapa bagian, yaitu epidermis, dermis, hipodermis. Pada lapisan epidermis ini ada lapisan tanduk. Kelenjar-kelenjar ada di bagian-bagian atas nih
belum ada pembuluh darah. Tapi di bawah epidermis ini ada jaringan ikat seperti selat kolagen. Jadi kalau di dermis nih ada otot polos, itu bagian dermis, ada otot polos. Otot-otot ekspresi wajah itu dermis. Pada ujung-ujung saraf bebas ini dapat juga ditemukan di kulit. Jadi kulit ini ada lapisan utama tuh epidermis dan dermis. Kalau epidermis jaringan epitel, kalau dermis itu jaringan ikat yang lebih padat. Kalau di bawahnya dermis itu ada hipodermis. Di beberapa tempat di hipodermis itu terdiri dari beberapa jaringan lemak. Kalau lapisan epidermis, yang lapisan pertama ya, kita bahas lapisan kulit epidermis. Epidermis itu sering kita sebut sebagai kulit luar. Kulit luar ini juga dikumpulkan akan menjadi organ terbesar dari tubuh. Luas permukaannya sendiri adalah sekitar 18 meter persegi. Dan epidermis memiliki beberapa lapisan yang mengandung 4 jenis sel. Lapisan-lapisan yang paling luar kulit nih ada pembentukan sel kulit lapisan paling luar tuh. Di lapisan epidermis ini nggak ada pembuluh darah. Pasukan nutrisi dan pembuangan itu dari lapisan paling dalam, yaitu lapisan dermis. Jadi epidermis mendapatkan masukan nutrisi itu, eksekresi itu dari lapisan yang paling dalam, dari dermis nih, dari suplai makanan dari dermis. Lapisan-lapisan epidermis ini disebut dengan stratum. Nanti kita dibagi menjadi beberapa nama, yaitu ada paling dalam itu stratum basal. Saya ulangi ya, lapisan epidermis ini lapisan luar kulit yang sangat tipis dan avaskuler, maksudnya tidak ada pembuluh darah. Jadi di epidermis ini nggak ada pembuluh darah yang muncul di sana. Tebal epidermis ini ya berbeda-beda, setiap tempat berbeda. Yang paling tebal ya telapak tangan dan telapak kaki. Ketebalan epidermis tadi sekitar 5% dari seluruh ketebalan kulit. Regenerasi epidermis terjadi sekitar 4-6 minggu, terjadi regenerasi sel kulit mati. Jadi sel kulit mati itu akan terlepas secara alami. Sebulan itu 1,5 bulan itu ada pergantian kulit, regenerasi sel kulit. Berikutnya epidermis tadi ya, dari dalam itu kan ada lapisan-lapisan stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, basal. Jadi lapisan paling atas tuh stratum corneum, paling bawah itu lapisan stratum basal. Jadi pada lapisan corneum adalah lapisan sel-sel mati yang membuat kulit itu lebih elastis dan berfungsi sebagai pelindung sel-sel dasar biar tetap kering. Yang dia terbentuk dari keratin. Pada lapisan paling luar itu ya berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan-lapisan kulit terdalam ya. Berikutnya ada lapisan lucidum. Lucidum itu lapisan kedua, lapisan tipis yang hanya terdapat pada kulit tebal di telapak tangan dan kaki. Lapisan ini berfungsi untuk meredam gesekan antara lapisan epidermis
menahan ya. Nah, sebagai dia ada telapak tangan, telapak kaki. Lasidium ini dia ini lengket pada granulosum, nempel pada granulosum. Jadi setelah lucidium itu ada granulosum. Granulosum itu artinya granul, kayak bergranul, semacam butiran-butiran kasar, bergranul dan lebih kasar. Granulosum ini pada lapisan granulosum, lapisan granulosum ini letaknya di bawah lasidium ya. Dia membentuk sel-sel pelindung kulit. Nah, saya tekankan ya, lapisan ketiga itu lapisan stratum granulosum. Fungsinya granulosum tuh untuk membentuk sel-sel pendukung. Berikutnya lapisan keempat, lapisan stratum spinosum, bagian dari epidermis yang berperan menciptakan keratin, yaitu bahan untuk membentukkan sel kulit, rambut dan kuku juga. Ini ada stratum spinosum. Berikutnya terakhir stratum basal. Stratum basal ini paling dalam. Pada lapisan basal terbentuk melanosit, yaitu sel yang membentuk warna kulit atau membentuk pigmen kulit kita, itu dari stratum basal, dan juga untuk melindungi kulit dari radiasi. Ya, jadi semua ini adalah lapisan kulit dengan ciri khasnya masing-masing. Kalau ciri khasnya masing-masing, ketika kita merawat pasien, terutama pasien luka bakar, kita akan melihat dengan jelas, oh ini epidermis ya, gambarannya putih, seperti serat kasar. Lama-lama akan membentuk pigmen warna. Asalnya dari lapisan paling basal. Jadi kita bisa lihat gambar-gambar kulit untuk melihat lapisan-lapisan kulit. Nah, kalau di bawah basal ya masuk lapisan dermis. Kita selanjutnya masuk ke lapisan dermis. Lapisan kulit kedua, lapisan dermis, adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen atau protein penguat, serat retikuler, serat protein yang berfungsi sebagai penyokong, dan serat elastis, protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Jadi sangat banyak fungsi untuk lapisan kulit dermis ini. Lapisan dermis terdapat banyak struktur di dermis ya. Kalau di dermis ada lapisan papilari dan lapisan retikuler. Di bagian dermis ini banyak sekali pembuluh darah dan juga ujung-ujung saraf serta sistem limpatik, kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, jaringan penampung, sel imunitas kulit. Ini ada di bagian dermis. Karena dia mempunyai serat elastis, dia menjaga kelenturan dan menjaga kulit tetap lentur. Dermis terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan papilaris dan lapisan retikularis. Lapisan papilaris lapisan yang langsung berbatasan dengan membran basalis epidermis. Ingat tadi lapisan stratum basal. Lapisan stratum basal ini
yang berbatasan dengan lapisan dermis yang paling atas yaitu papilaris. Lapisan ini saling berpautan secara kasar dengan epidermis oleh penonjolan kulit. Jaringan yang lebih luas dibentuk oleh serat-serat retikuler yang melekat pada pegas dari lapisan bawah epidermis. Ya, kita lihat gambar lebih mudah ya. Lapisan retikularis dibentuk dari jaringan bekas serat kolagen yang bertanggung jawab untuk tahanan kulit terhadap tekanan mekanis. Anyaman serat ini maka bila diinsisi kulit tidak menimbulkan lubang bulat tetapi berupa celah. Kita bayangkan kayak balon. Kalau kulit kita macam balon, begitu sobek langsung koyak. Tetapi karena ada lapisan retikularis, ya dia ketika dilakukan sayat misalnya waktu operasi, sayatannya nggak bolong tapi sesuai. Yang membuat ini terjadi karena lapisan retikularis tadi dibentuk dari jaringan bekas serat kolagen. Jadi dia berfungsi untuk tahanan kulit terhadap tekanan mekanis. Berikutnya lapisan kulit hipodermis. Yang paling dasar atau bisa disebut jaringan subkutis. Ini kalau suntik ini di subkutis pedih rasanya. Kenapa? Karena di situ banyak saraf. Di bagian hipodermis inilah saraf pembuluh darah ada di sini. Karena ada teknik suntik IM subkutis. Nah ini subkutis ini di bawah kulit rasanya lebih sakit karena saraf itu banyak di bagian kulit, jadi lebih terasa ditembus. Hipodermis itu mempunyai lapisan berupa folikel lembut, jaringan lemak, ada juga di sana kelenjar keringat dan jaringan penghubung. Jadi lapisan kulit hipodermis ini adalah jaringan ikat di bawah kulit yang mengandung jaringan lemak, pembuluh darah dan limfia serta saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Fungsi jaringan ini sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Ya. Makanan cadangan ada di bawah kulit. Timbul lemak-lemak juga nampak di bawah kulit. Kalau lihat daging dipotong, yang warna putih itu yang dekat dengan tulang itu yo epidermis, hipodermis. Lapisan subkutis. Lapisan kulit hipodermis ini sebetulnya bukan lapisan kulit lagi, karena dia sudah nempel ke otot, tapi dia pembatas antara otot, kulit dan tulang. Ya dia bisa masuk ke dalam kulit, bisa juga masuk dalam pelindung otot-otot tulang. Makanya hipodermis dibilang hipodermis, sebagian dari hipodermis, sebagian dari kulit. Jadi ini ada bantalan lemak sebagai ada lapisan lemaknya. Bagian sini lapisan lemak yang ada di hipodermis itu warnanya kuning. Jadi kalau pas nutup operasi itu, pas ke operasi nampak. Kalau pas sesar tuh nampak. Nanti kalau kawan-kawan yang di kamar operasi bisa melihat tuh. Lapisan lemaknya nampak. Lapisan kulit warna tebal, bisa dilihat lemaknya.
Biasanya sampai hipodermis tuh, lebih mudah kita melihatnya. Tadi kan sudah belajar lapisan kulit dari epidermis, dermis, hipodermis. Kita lihat kalau di kulit kan kita sudah tahu nih ada epidermis, dermis, hipodermis. Kalau hipodermis tadi ada lapisan lemaknya ya. Kalau dibuka itu kayak pembuluh darah, terus saraf-saraf tuh dilalui bersama pembuluh darah. Ada lemak-lemaknya. Terus ini ada sebelahnya ada gambar. Ini ada gambar ya, gambar luka infeksi. Ada proses penyembuhan luka juga dari gangren. Biasanya pasien diabetes, menderita diabetes, lukanya ini kalau awalnya menghitam nih, tidak cepat kering, lama-lama parah terjadi gangren ya kayak gini. Kalau orang awam bilangnya gula basah, gangren. Basah ini maksudnya ya ada luka lalu nggak sembuh-sembuh. Luka ini kan sudah dibersihkan, nampak dari dalam nih, nampak mulai dari epidermis itu mulai kehitaman. Udah mungkin keluarin pigmen melanin sama melanosit. Terus yang dermis nih merah, ini yang merah-merah pembuluh darah. Karena kalau hipodermis tuh yang putih ini ada hipodermis tuh yang putih tuh hipodermis. Kalau yang tadi epidermis tuh yang hitam-hitam sudah membentuk warna melanositnya tadi itu. Kalau dermis tuh merah banget. Yang merah banget yo otot. Ini gambaran lapisan kulit lah, kalau bisa dilihat ada proses-proses penyembuhan luka. Ya, terima kasih. Itulah fungsi kulit secara umum ya, bisa sebagai pelindung tubuh, mengekskresi kelenjar keringat dan sebagainya. Nanti bisa dipelajarin lagi bersama di buka-buka materi lebih lengkap. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.